kata kondensasi. Coba kondensasi artinya apa? Coba yang punya HP dicari di Google. Kondensasi apa? Kondensasi. Kita cari. Nah, ini kata kondensasi. Ya nanti benar-benar paham mengapa dia dinamakan kondensor. Dari kata kondensasi. Pengembunan. Ya, temuan. Pengembunan ya. Ya, pengembunan ya. Jadi gini, berarti dia bertugas. Kondensator ini dia bertugas dari kemarin, dari gas panas yang tekanan tinggi, suhunya diturunkan lewat kipas blower, ya, exhaust fan, ya pakai fan outdoor, akhirnya suhunya turun, dia mencair, makanya dia disebut pengembunan. Ya, berarti kondensor untuk kondensor adalah alat dari komponen AC, komponen outdoor yang berfungsi menurunkan merubah gas menjadi cair, kan mengembun, ya kan? Kalau tadi suhunya yang ada di kondensor diturunkan, itu kan tugasnya. Kemarin ada soalnya apa itu fan outdoor, dia tugasnya menurunkan suhu pada kondensor. Kalau ini kondensor sebenarnya adalah alat komponen dari outdoor, ya, yang berfungsi merubah gas menjadi cair. Kemudian kapiler. Kapiler ini identik dengan kata-kata yang kecil atau bisa disebut dengan ekspansi. Kalau kita menyebut ekspansi itu sering terjadi pada bentuk katup, tapi kalau kita di kulkas dan di AC sering berbentuk berupa pipa. Kapiler. Kapiler itu lubang yang sangat kecil, itu kapiler. Di sini kapiler atau ekspansi adalah komponen yang berfungsi sebagai apa Pak? Menurunkan, ya, sebagai penurun suhu, menurunkan tekanan suhu, maaf. Jadi nanti terjemahannya itu mau macam-macam sekali. Pada intinya dia dari kondensor, tekanannya tinggi, suhunya diturunkan oleh blower outdoor, kemudian tekanannya yang tinggi itu diturunkan menjadi dingin, ya, karena tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu otomatis menjadi dingin. Kemudian evaporator ini
operasi. Penguapan harus dipahami ya, dieling-eling. Jadi evaporator yang ada di dalam ruangan itu, tugas utama yang pertama itu adalah menguapkan cairan menjadi gas. Tugas yang pertama kali dia tadi kan cair, kompresor menekan jadi suhu tinggi, tekanan tinggi, kondensor menurunkan suhu diturunkan dari gas menjadi cair. Setelah mencair, suhu diturunkan oleh kapiler. Setelah kapiler suhunya turun, berarti kan cair masuk evaporator. Di evaporator berubah dari cair ke gas. Kemudian dari gas tersebut masuk lagi ke kompresor lagi. Ini faktor 4 ini faktor utamanya. Nanti ada pendukungnya seperti fan outdoor, fan indoor, ada swing dan macam-macam. Ya, ini garis besarnya saja cuma doang. Biar paham. Kemarin saya lihat banyak yang belum bisa membedakan evaporator, kondensor, kompresor. Model sore bingung. Jadi ini untuk membedakan. Ya tahu bedanya pertama itu. Kalau tahu bedanya nanti enak. Jadi urut ini Pak ya. Ini nggak boleh bolak-balik. Zaman ini nanti tidak boleh dibolak-balik. Dari satu kompresor masuk ke kondensor. Kondensor masuk ke kapiler, lalu masuk ke evaporator, kembali ke kompresor lagi. Urutannya seperti itu. Kalau zaman Pak Ale ada jauh ke kompresor langsung ke kapiler. Nah, kali ini diurutkan biar paham. Kurang lebih nanti seperti ini. Yang sini kita gambar outdoor. Yang sini kita gambar indoor. Outdoor dan indoor tempatnya tidak sama. Indoor di dalam, outdoor di luar. Kita buat sekat. Komponen yang ada di outdoor, kompresor. Angkat saja ini kompresor ya. Anggap ini kompresor. Dari kompresor masuk ke kondensor. Kita gambar seperti ini aja. Kondensor muter-muter.
biasanya enak dipase sampai dibahas Pak. Dari kompresor ke kondensor, lalu ke kapiler. Kapiler kemarin bentuknya kan kecil begini, biasa digulung ini. Sedangkan yang di indoor dari skema ini cuma ada evaporator, dari evaporator ini posisi cairan itu sudah dingin, panas diturunkan, tekanan diturunkan, jadi dingin, jadi cairan, masuk evaporator. Kipas ini, blower ini menghembuskan udara dingin, cairan tadi yang ada di evaporator ke ruangan. Sedangkan evaporator juga secara bersamaan menyerap panas dari ruangan kita. Jadi ruangan kita itu diserap. Ini kan gambarnya, ini tembok. Indah kan begini, kurang lebih begini. Ini udara dingin yang keluar, ya kan, dari bawah sini udara dingin yang keluar. Sedangkan yang diserap di atas ini. Nanti kalau kita mengukur suhu in dan suhu out itu di sini. Ini suhu in, ya, suhu in di sini di atas. Sedangkan di sini suhu out. Yang di bawah sini nanti customer tulisnya pakai apa? Termometer. Termometer multi atau DWC? Sendiri. Nanti termometernya diukurnya di atas ini dan di outputnya. Nanti juga harus ada selisih. Kalau tidak ada selisih yang wajar, itu kemungkinan ada keganjilan, ada kerusakan. Lalu setelah evaporator ini menyerap panas dari ruangan, diserap, dikeluarkan dingin, diserap lagi, dikeluarkan dingin, terus menerus, sehingga ruangan tersebut menjadi lebih dingin dari udara sekitar. Jadi perlu dipahami, jangan sampai nanti setelah pelatihan harus punya pikiran berbeda. AC mendinginkan ruangan, tapi pemahaman sebenarnya AC itu menyerap panas sehingga menjadi dingin. Jarang yang ngerti Pak. Diserap, keluarkan terus menerus. Makanya AC, ruangan AC harus tutup, udara keluar biar tidak masuk. Sebenarnya juga ada hitung-hitungannya. Pasang AC ruangan segini butuh berapa PK, butuh berapa BTU. Sebenarnya ada, nanti nggak cukup waktu. Kemarin sama dikasih belum Pak? Ya. Setelah dari evaporator langsung dihisap lagi, masuk ke kompresor, melewati akumulator. Akumulator ini pemurni gas, jadi dia gas yang masih ada embun-embun cairan itu disaring biar murni jadi gas masuk kompresor. Ya, di dalam gedung seperti itu
Ya, kebanyakan perokok ya. Ya. Itu apa bisa mengakibatkan kerusakan AC atau benar nggak? Bisa sekali dalam jangka waktu yang begitu panjang. Begini, kalau ruangan itu ini yang sering saya tahu itu di karaoke, Pak. Nah, Di karaoke ini, kan orang karaoke itu pasti merokok. Dan suhu tubuhnya itu pasti lebih tinggi dari suhu kita. Karena apa? Dia kadang minum bir, ya kan? Pertama itu. Kedua, begini, kalau di karaoke itu nanti AC-nya itu pasti warnanya tidak ada yang putih cerah seperti ini, Pak. Kuning. Itu pasti kuning, Pak. kenapa harus kuning? Karena asap tadi, Pak. Asap tadi terhisap. Pengaruh dari asapnya. Iya, nanti terhisap ke sini, atas sini, ke inputnya ini masuk, otomatis kan udara bergeraknya kan langsung ke sini, ke AC semua. Udara bergeraknya, otomatis nempel, Pak. Nempel, lama-lama jadi kerak. Bisa juga. Apalagi nanti ada blowernya juga, pasti nanti di ruangan tersebut ada blowernya. Nggak kuat kalau nggak ada blowernya, maksudnya ada exhaust fan ya, angin yang di dalam itu sedikit dikeluarkan. Padahal itu bertolak belakang dengan sistem AC. Kalau ADB sama tokne, kapan ADB ruangan itu bertolak belakang. Tapi berhubung karena banyak asap harus dikeluarkan. Itu sebenarnya kerugian besar, Pak, sebenarnya. Jadi seumpama kita 1 PK cukup, kalau dihitung benar-benar jadi 3 PK. Seperti itu, Pak. Jadi negatifnya banyak. Berarti benar. Iya, jadi aliran udara itu cenderung ke AC karena dia bisa keluarkan gas sirkulasi. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kontrolnya cuma seperti ini ya, pendingin itu, apalagi AC. Nanti yang lain seperti komponen-komponen yang lain itu mendukung. Tapi kalau sampai tahu gimana? Yang paling utama ini. Yang paling utama ini sistem pendingin. Ada 4 ini. Ini harus terpenuhi. Ini harus dipenuhi. Otomatis, ya otomatis. Kalau ini terpenuhi, ya otomatis kita akan pakai gas. Gas juga itu sudah termasuk tidak disebutkan. Ini mekaniknya. Mekanik dan elektriknya seperti ini, sirkulasinya. Otomatis pakai gas juga. Untuk gas itu kok berapa? Ya termasuk. Sudah termasuk di dalamnya. Paham ya? Jadi nanti kalau ada pertanyaan ukur suhu input, berarti di atas, Pak, ya. Di atas ini. Ya, di atas ini. Nah, ini di atas ini ya. Ini kan posisinya seperti ini. Ya. Kalau nanti ukur suhu input sini. Ya. Ukur suhu sini atau suhu yang di luar ruangan. Di yang jauh dari sini. Kanan, umpama ini posisinya. Umpama posisi gini. Diukur di sini boleh. Diukur sini juga boleh. Tapi kalau suhu output harus di sini. Keluarnya ini. Itu nanti yang berbeda. Kalau tempatnya terbuka pelatihan seperti ini, ukurnya ngawut ini nggak apa-apa. Zaman ukur ini prakteknya di sini. Zaman ukur di sini nggak apa-apa. Tapi kalau terbuka seperti ini, tapi kalau di ruangan, ya. Tapi pada intinya ini suhu, nanti inputnya ini, outputnya, keluarnya ini masuk. Ini jarang kalau tidak kita ngasih kadang nggak paham juga. Sopong, apa golongan gitu. Jadi ini untuk menyerap panas ini. Nah, inputnya yang di atas. Di atas masuknya udara panas. Itu nanti suhunya input itu di atas. Berarti Output udaranya yang dicek cuma dari ruangan itu aja, Pak? iya. Terus dimasukkan ke mana? Kompresor outdoor tadi. Bukan, keliru Mas, pemahaman kalian. Di sini AC itu terlepas dari komponen itu
ini cuma kondisi udara, jadi yang dikelola cuma udaranya saja. Sedangkan untuk rangkaian ini kan pendinginnya. Sedangkan di sini yang dikelola udaranya, dihisap dari atas, dikeluarkan dingin, terus dihisap lagi, keluarkan dingin lagi. Lama-lama dingin kan ruangan tersebut. Ini terus ini bekerja terus. Kalau dia sudah bekerja suhu sesuai yang sampai remote, sampai setting di remote, umpama 20 derajat, ya udah mati. Otomatis Pak. Otomatis kan ada termisnya, ada sensor suhu ruangan. yang kecil ya Pak. Ya betul kan. Dia bekerja terus. Yang atas kok malah in. Iya ini Mana masuk? nyerap panas. Jadi kondisi udara itu seperti itu. Diserap, dikeluarkan dingin, serap, keluarkan dingin, terus. Oh, berarti nanti lewat mana? Evaporatornya tadi ya, angin bisa. Iya betul kan evapnya dingin, evapnya sudah dingin. Iya. Jadi gini, inputnya sini, Iya. umpama inputnya sini, ya input panas kan, Iya. sini out. Nah, sedangkan kalau ini kan sudah dingin, posisi evap sudah dingin, terus menerus, nanti otomatis udara sekitar akan dingin. Kalau waktunya panjang mempelajari BTU juga, seberapa kuat AC itu mendinginkan ruangan seperti ini contohnya, kamar contohnya. Itu namanya sendiri. Ada, tapi nanti waktunya panjang. Ya, Ya ini anu Pak. Ini pulau lagi. ya, Sebenarnya kalau masih kan kuat. Ngeten. Sistem inverter pulau lagi malah luar biasa inverter. Ya saat ini kan semua inverter. Yang dimaksud inverter ini kan apa? padahal kita tidak menginjak inverter, Pak. Ada. Ini minta bonus Pak sampai minta bonus. Bukan. Saat ini kan semua inverter cuma pengenalan. Oh, mengenal nomor. Oke, setuju Pak? Oke, sini. Inverter, dari kata-kata inverter itu artinya merubah. Ya. Pertama gini, saya kasih bloknya ya, bloknya cara kerja. Ini sudah hapus ya. Sekarang memang lagi ngetren inverter. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam kedepannya nanti semua alat listrik, kulkas, AC menggunakan inverter. Dari kata-kata inverter sudah artinya berubah. Jadi di dalam inverter itu selain ada modul AC, ya kan? Ada modul AC sih cuma kecil seperti itu. Tapi di situ juga ada alat untuk merubah tegangan. Yang diolah cuma tegangan. Oke, ini blok sini PLN. Berarti kita ambil sumber dari PLN Pak ya, entah itu satu pas, entah itu 3 pas. Tapi rata-rata inverter satu pas banyak. Terus masuk modul. Ini modul besar. Ini modulnya, modul yang ada di lampu. Kenyal bisa. Oke. Ya tak edit. Lumayan. Dari PLN tadi tegangannya AC, Masih. ya kan? Masuk dari sini AC. AC lambangnya lambda AC. Kemudian dari masuk ke blok inverter ini dirubah menjadi DC. Ini ada blok yang berubah to DC. Ya, kalau AC biasa ada switchingnya, ada AC matiknya. Dari AC ke DC yang tadi dicek 12 volt 15 volt. Ya kan? Ini udah umum. Tapi kalau inverter ada lagi blok lagi. DC
to AC. Jadi inverter kata-kata merubah. Kalau to DC dari AC ke DC itu sudah umum. Tapi kalau inverter itu dari DC ke AC lagi. Dan pada sekarang kompresor yang ada di inverter pada saat ini yang sudah beredar yang ditemui itu semua menggunakan kompresor 3 pas. 3 pas. Jadi keluarnya itu ada 3. Ada 3 kabel ini simbolnya UVW. UVW ini juga sebagai simbol. Sebenarnya di situ juga RST. Dan tidak kalah pentingnya di blok inverter ini ada juga mikroprosesor. Jadi mikroprosesor ini nanti ya mengendalikan ini, mengendalikan tegangan ini juga, mengendalikan ini. Terus yang ini kan untuk outdoor, ya outdoor ini tidak langsung dari modul ini juga sebenarnya. Tapi ada lagi, ini saya gambarkan terpisah ya, tidak bingung. Jadi modul yang pertama di indoor ini untuk blowernya saja ya. DC untuk AC, ini untuk fan indoor. Ya, jadi fan indoor juga 3 pas. Terus di outdoor nanti juga ada modulnya lagi. Sama, ada 2 DC dan juga ada 2 AC. Jadi wis ganti DC dirubah jadi AC lagi. Ulang balik kan orang. Jadi AC yang keluar dari modul ini sudah dikendalikan oleh mikroprosesor. Ini juga ada mikroprosesornya. Ada juga. Ini ke kompresor. Jadi ngecek outputnya itu sudah jadi strom AC Pak. Yang mana? Sini. Keluaran ini. Masuk sini. Iya. Yang masuk sini nanti kabel 3. Iya. Yang pertama itu netral. Iya. Ini gampang-gampangannya ya. Yang kedua itu fase. Yang ketiga ini apa Pak? Apa? Yang netral ini. Ground. Bukan. Yang ketiga ini ada yang menyebut kabel data. Ada yang menyebut kabel komunikasi. Macam-macam. Ada yang menyebut kabel kontrol. Tapi itu sebenarnya sama. Nanti kabel data ini terhubung antara mikroprosesor sini sama mikroprosesor sini. Seandainya ini putus, tidak jalan, muncul error dan sebagainya. Kalau dari PLN ke DC sudah paham Pak ya rangkaiannya, switching, trafo, adaptor dan sebagainya. Kalau dari DC itu AC, AC-nya ini AC 3 pas, itulah yang disebut inverter. Jadi kompresor ini atau fan indoor ini jalannya itu tidak stagnan atau tidak tetap seperti yang biasa.
dia bisa pelan, dia bisa kencang, bisa dengan kecepatan. Paling rendah kecepatannya kalau tidak salah 700-an fm, paling kencang 3.500-an. Itu yang dinaik turunkan bukan tegangannya, ya. Jadi di situasi ini nanti tegangannya stagnan, ya. Yang naik turun apa Pak? Kemarin dibahas. Bukan, kami menyalakan genset melihat apa waktu tegangannya berapa? AZ-nya. Jadi mikroprosesor ini kontrol hash-nya. Kalau hash-nya rendah tegangannya turun. Karena hash-nya tinggi, tinggi. Paham Pak ya? Itu inverter. Semakin rumit Pak, komponennya semakin banyak, semacam itu ya. Pak, terus kulkas, tadi kan di betul, itu semua 3 fas. Betul, semua 3 fas kita harus menguasai. Tapi kalau kita bekerja seperti dealer, ganti sampai plek, ngurung atau saya Mas. Ganti modul, semacam itu. Dipahami ya, tapi kita sebagai teknisi sebisa mungkin diperbaiki biar beban berat itu tidak diterima oleh konsumen. Kita harus beri wawasan, mungkin diperbaiki kok resikonya sekian bulan. Kita harus bilang itu soalnya rekayasa perbaikan. Gak mungkin ngomongin kayak toko. Ada lagi? Bagus ini pertanyaan, tapi kita kan sebenarnya tidak ke situ, tapi biar sebagai wawasan. Sering ketemu kulkas 2 pintu, suci. Sekarang juga pun Magicom inverter Pak, Magicom yang dari program untuk masak ini, itu inverter juga. Terutama teknologi TV sudah duluan di inverter. Kabel data itu apa sebring? Bukan. Jadi kabel itu nanti ada netral, kabel fase plus, ya, terus kabel data atau komunikasi. Jadi biar bisa ngomong modul sini, prosesor sini sama prosesor sini biar bisa ngomong. Ini wis adem. Paten kompresor Perintah. Bukan perlu. Dia perintah. Oh ini kompresor kepanasan, apa nih sing butuh? Kompresor itu. Jadi ini nanti membutuhkan banyak sensor. Alat-alatnya pendukung makin banyak. Ya, di sensor-sensornya kan 3 kali lebih banyak dari AC biasa. Dan waktu nyuci juga hati-hati kan Pak? paling hati-hati Pak. Sangat ekstra hati-hati. Karena komponennya juga tempel-tempel kecil-kecil loh Pak. Komponennya kita memperbaiki seakan-akan komponennya itu ukuran berapa nggak tahu. Ya, beli 1 biji nggak ada di toko. Ya, belinya utuh. 1 modul harganya juga. Makanya sekarang pelopornya ini yang pertama. Ini pelopornya, makanya harganya itu di atas rata-rata. Harganya asing. Iya masih tetap termahal masih. Masih tetap termahal. Termahal. Iya, termahal. Tercanggih tapi Tercanggih, kalau tercanggih ada bandingannya. ada bandingannya, tapi kalau termahal nggak ada bandingannya. Termahal. Ya seperti itu Pak. Itu dia pertama pelopor. Dia nanti bisa mengukur gerak orang, jumlah orang, suhu ruangan di situ ada berapa orang, bisa mendeteksi. Jadi kalau yang di situ bekerja langsung di full satu ruangan 20 orang contohnya, dia sekali dinyalakan langsung kerja maksimal. Selagi nanti suhu terpenuhi, dia turun, tapi bukan mati Pak.
Dia cuma bergerak terus, tidak ada matinya, cuma pelan. Cik, terus jalan, nggak ada matinya. Anu Pak ya, buatan menghemat listrik, nopo. Itu keuntungan malah menghemat listrik. Malah keuntungan. Iya, keuntungan menghemat listrik. Soalnya saya buatan parah, nyampe nggak bentar. Nah ini gitu. Iya. Kalau nanti dihitung rumusnya dengan rumus starting, rumus running yang analog seperti ini, itu perbedaannya nanti ketemunya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali selisihnya. Tapi kalau masih 1 bulan 2 bulan belum. Kalau pemakaian listrik 3 bulan ke atas, 6 bulan, 1 tahun terus lama itu nanti ketemu. Ada sepertiga lah perbedaannya. Biarpun nanti tidak berhenti ya, terus jalan. Sekali di ruangan ini habis orang yang keluar semua, dia langsung turun otomatis, tapi tidak mati, cuma pelan. Terus seperti itu. Makanya di situ ada keterangan low bar, hemat energi, inverter dan sebagainya, nanti ujungnya ke penghematan. Temetan Maya Berkas pakai inverter bisa bekerja di voltase 140. Betul. Sebenarnya gini, kalau tegangan yang di bawah rata-rata, ya, contohnya kalau masih 180 itu masih dalam tahap koreksi, malah masih bisa bekerja 180. Tapi kalau sudah di bawahnya, tadi contohnya 140, itu sebenarnya komponen-komponen switching yang bekerja bukan inverter Pak sebenarnya. Nah, yang bekerja itu nanti komponen switchingnya ini. Adaptornya dari PLN ke DC itu yang bekerja. Kalau tegangan rendah itu bisa bekerja, tapi dia bekerja keras. Ngoyo. Seandainya ada tegangan turun, bukan matikan elektron. Kemungkinan rusak pada komponen elektro itu lebih besar, ya kan? Switchingnya ini gantinya adaptor. Sekarang kan semua pakai switching. Ngeten ini ya. Kalau di sini Pak ya, ini kan caranya sebelumnya 180. Apa mempengaruhi pekerjaan biasa? Sangat mempengaruhi. Kan kemarin juga belajar hitungan Pak ya. Nanti saya kasih hitungan kaget. Sebenarnya kalau belajar nanti ketemu. Pada dasarnya gini, kalau nanti tegangannya semakin turun, itu nanti ampernya akan naik. Nah kalau ampernya naik, semakin beban semakin berat. Ya semacam itu. Macam-macam nanti berhubungan sama. Ya, tapi di sini kalau masih 190 masih bagus. Kemarin ditatokan itu paling drop 165, 170, tapi AC 4 jalan. Tapi sakit di caranya ditanggulangi. Itu kemarin yang paling bagus tegangannya di sana itu 190 sampai 90. Itu paling bagus 190. Jadi sampai 200 berapa enggak? Ini upami 170, 160 berarti Ya. sakit dipasang. Bisa, tapi resikonya kerusakan dia. Ada resikonya. Bisa dipasang, bisa jalan. Waktu itu juga bisa jalan, bisa dingin juga. Tapi ampernya itu tinggi. Tidak sesuai dengan template yang ada. Nanti terjadi engkel-engkelan, Pak. Ada pro dan kontra. Pak, sampai kasih instruksi semacam ini, nanti ampernya harus gini, tekanan harus gini. Nggak terpenuhi Pak semacam itu. Soalnya tegangannya tidak sesuai. Contoh lagi di BLK. Di BLK itu tegangannya 240. Enteng Pak, segala macam ditancapkan enteng. Seperti itu. Apa? Punya gaduh sendiri. Itu memang kalau kita memperbaiki harus lapor PLN. Harus lapor PLN kalau di sini tegangannya seperti ini, tidak bisa bekerja, dan sangat berisiko, nanti diperbaiki. Kalau di tempat seperti itu loh Pak. Tapi bisa dipahami Pak ya, bisa dibayangkan. Yes, malih. Iya, nggak masalah. Masih panjang kita. Caranya gitu.
ngisi freon. Iya. Napa ampere kan naik Pak. Iya. Ampere samane standarnya 2,8. Iya. Niku melebihi. Iya. Melebihi sampai 230. Iya. Niku kan kudune freonnya harus digaung ben kerjane kompresor mboten berat. Iya. Nggih. Semacam itu. Iya. Persentat awet betul. Betul. Jadi kita mengisi freon itu harus seimbang antara ampere yang ada di nameplate, ya. Terus kuantiti freon yang kita masukkan, tekanan yang terbentuk, yang terjadi, itu ketiga-tiganya harus sesuai. Kalau pada ampere sudah sesuai, tekanan sudah sesuai, tapi dinginnya kok tidak ada atau masih ngeblok, ya rusak Pak berarti. Tanggung jawabnya kita harus mencari apa itu kerusakan. Kita patokannya itu sudah ketemu sebenarnya. Kalau itu sudah terpenuhi semua, sudah dingin, oke, berarti sudah kerja normal. Tapi kalau ada kelainan, berarti rusak. Wis kondisi punah. Makanya manipul kadang ada yang menyebut analyzer, karena untuk melihat kerusakan apa bisa timbul sesuai apa tidak. Gitu Pak ya? Iya. Ada lagi? Masuk. Tapi di sekitar kita banyak Pak. Yang saya kasih tahu soal switching ini tadi, yang pertama mengadopsi kan TV. TV itu ada sekali ada TV berwarna, yang pertama itu sudah pakai switching, kayak asematik seperti itu. Sekarang semua produk malah seperti ini. Lebih murah kan? Trafo sekarang berapa? Itu kalau trafo 1 umpamanya ya, nanti dibuatkan ini mungkin jadi banyak, produksinya lebih murah. Oke, kalau bisa.